Halo sahabat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ingin aku hidup makmur, atau aku harus cukup puas dengan hidup pas-pasan saja? Pertanyaan ini sering muncul, apalagi saat kita menghadapi tekanan keuangan, tagihan yang menumpuk, atau impian yang terasa terlalu jauh karena keterbatasan. Tapi hari ini, mari kita buka hati dan lihat apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang hal ini. Bayangkan ini, seorang ayah melihat anaknya. Apakah sang ayah ingin anaknya kekurangan, menderita, dan selalu merasa takut besok mau makan apa? Tentu tidak. Seorang ayah yang baik pasti ingin anaknya hidup cukup, bahkan berkelimpahan. Bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam damai, sukacita, dan masa depan yang penuh harapan. Yesus sendiri berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga." Matius 7 ayat 11. Jika manusia yang tidak sempurna saja bisa memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Tuhan yang penuh kasih dan sempurna, Dia pasti rindu kamu hidup dalam kelimpahannya. Sekarang kita perlu mengerti, hidup makmur menurut Tuhan bukan hanya soal uang atau harta. Makmur artinya hidup dalam keadaan baik, cukup, seimbang, di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dalam segala sesuatu dan sehat, sama seperti jiwamu baik-baik adanya." 3 Yohanes 1 ayat 2. Jadi Tuhan ingin kamu makmur secara menyeluruh. Kesehatanmu baik, hatimu damai, hubunganmu harmonis, keuanganmu cukup, dan kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Yusuf, dan Daud. Mereka semua diberkati Tuhan, bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani. Abraham disebut kaya raya oleh Alkitab, Kejadian 13 ayat 2. Tapi kekayaannya bukan untuk hidup sombong, melainkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Yusuf meskipun pernah jatuh ke lubang dan dipenjara, akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir karena Tuhan menyertainya. Kekayaannya adalah hasil dari hikmat dan penyertaan Tuhan, bukan sekadar kerja keras. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak alergi dengan kemakmuran. Justru, saat hati kita benar, kemakmuran bisa jadi alat untuk memuliakannya. Pertama, kenali bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Bukan pekerjaan, bukan gaji, bukan bisnis, tetapi Tuhanlah sumber utama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kedua, hiduplah dalam prinsip kerajaan Allah. Memberi, bersyukur, dan setia. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Kemurahan hati membuka pintu berkat. Ketika kamu menjadi saluran berkat, Tuhan akan memastikan kamu tidak kekurangan. Ketiga, bangun iman dan jangan takut menghadapi kekurangan. Karena saat kamu berjalan dengan Tuhan, kamu sedang berjalan bersama pribadi yang memegang seluruh isi bumi. Sahabatku, Tuhan ingin kamu hidup makmur, tapi bukan sekadar untuk kepuasan diri, melainkan untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Supaya saat orang melihat hidupmu, mereka bisa berkata, Tuhanmu luar biasa. Jadi hari ini, buang pikiran bahwa kamu harus hidup dalam kekurangan seumur hidup. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dia tidak ingin kamu hanya bertahan hidup. Dia ingin kamu menang dalam hidup. Bangkitlah, percaya lagi, dan jalani hidup dengan iman. Tuhanmu setia, masa depanmu penuh harapan. Kalau kamu terima pesan ini, ketik amin di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan ini untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah hari ini dan selamanya. Sebarkan pesan ini supaya lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Jika pesan ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan-renungan penuh pengharapan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kamu selalu.